Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem ekonomi. Kelompok 1 terdiri dari 5 orang. Yang pertama dari Muhammad beserta Firmana dari NIM 2016-11298. Yang kedua, saya sendiri Jimmy Mardianto 2019-11012. Yang ketiga, Nurul Sela Sakita NIM 2019-11066. Yang keempat, Jihan Nah dari NIM 2019-11067. Yang kelima, Naila Safira dari NIM 2019-11071. Sistem ekonomi menurut Gregory Guzman 1984. Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga atau institusi ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan memengaruhi. Pelaku ekonomi menurut peran dan kepentingan pelaku-pelaku utama terdiri dari 4. Yang pertama, produsen atau pengusaha. Kegiatan pelaku ini dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen dan kepentingan produsen yang utama adalah meraih laba. Yang kedua, konsumen. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan konsumsi. Kepentingan konsumen adalah memenuhi kebutuhannya dengan memperhitungkan keterjangkauan daya belinya. Yang ketiga, lembaga perbankan dan keuangan. Kepentingan lembaga perbankan adalah memfasilitasi proses transaksi dan menyediakan sumber pembelanjaan. Yang keempat, badan publik dan pemerintah. Dalam sistem perekonomian suatu negara, lembaga publik dan pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta. Nah, macam-macam sistem ekonomi ada 4. Yang pertama itu sistem tradisional, yang kedua sistem pasar, yang ketiga sistem komando, yang keempat sistem campuran. Selanjutnya, slide kelima, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi ini, peraturan ekonomi dimapankan menurut pola tradisi, yang biasanya sebagai besar menyangkut kontrol atas tanah sebagai sumber terpenting atau satu-satunya sumber ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi 1. Teknik diproduksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. 2. Hanya sedikit menggunakan modal. 3. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. 4. Belum mengenal pembagian kerja. 5. Masih terikat tradisi. 6. Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Kebaikan sistem ekonomi tradisional yaitu tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat. 2. Masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. 3. Tidak individualis. Kelemahannya yaitu teknologi yang masih sangat sederhana sehingga produktivitas rendah. 2. Mutu barang hasil produksi masih rendah. Saya masih kemute. Apa, Mas?
Slide yang ketujuh, sistem ekonomi pasar liberal, bebas atau kapitalisme. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Model sistem ekonomi ini merujuk pada perekonomian pasar persaingan sempurna. Model ini seluruhnya kaya. Ciri dari sistem ekonomi pasar liberal bebas kapitalis. 1. Setiap orang bebas memiliki barang termasuk barang modal. 2. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. 3. Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba. 4. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat swasta. 5. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. 6. Persaingan dilakukan secara bebas. 7. Peranan modal sangat vital. Kebaikan sistem ekonomi pasar liberal bebas kapitalis. 1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. 2. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. 3. Munculnya persaingan untuk maju. 4. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku di pasar. 5. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Kelemahan sistem ekonomi pasar liberal bebas kapitalis. 1. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. 2. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. 3. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. 4. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Selanjutnya, sistem ekonomi komando terpusat, etatisme, sosialis, atau komunis. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Sistem ini berdasarkan diri pada pandangan Karl Marx, Kuroso tahun 1997. Masyarakat komunis yang dicita-citakan Marx merupakan masyarakat yang tidak ada kelas sosialnya. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa yang akan diproduksi dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah Rusia, Cina, dan Kuba. Ciri-ciri ekonomi komando. 1. Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah. 2. Hak milik perorangan tidak diakui. 3. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. 4. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Kebaikan sistem ekonomi komando. 1. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. 2. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar. 3. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. 4. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. 5. Jarang terjadi krisis ekonomi. Kelemahan sistem ekonomi komando. 1. Mematikan inisiatif individu untuk maju. 2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. 3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Dalam bentuk perekonomian campuran, sumber-sumber ekonomi bangsa termasuk faktor-faktor produksi dimiliki oleh individu atau kelompok swasta. Di masing sumber tertentu yang dikuasai pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Karena itu dalam sistem ekonomi campuran dikenal paling tidak 2 sektor ekonomi, yaitu sektor swasta dan sektor negara. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. 1. Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. 2. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. 3. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta.
4. Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Kebaikan sistem ekonomi campuran. 1. Menghindarkan free flux liberalisme. 2. Menghindarkan adanya monopoli. 3. Menghindarkan dominasi kekuasaan pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.